Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, bersama saya Siska Nurul Marwiyah, saya akan bahas materi pertemuan keempat, mata kuliah basis data yang teori. Pada pertemuan keempat, kita masih membahas mengenai konsep dasar basis data, tepatnya tentang lingkungan basis data dan data model. Pertama, lingkungan basis data. Diawali dengan pengorganisasian file dalam basis data. Yang pertama, tujuan organisasi file dalam basis data adalah menyediakan sarana pencarian data atau search, pencarian record bagi pengolahan data atau seleksi. Yang kedua, memudahkan pembuatan atau pemeliharaan file. Lanjut, jenis-jenis media penyimpanan file dalam basis data. Yang pertama, ada namanya SASD atau Sequential Access Storage Device. Jadi, apa ciri-ciri penyimpanan menggunakan metode SASD? Yang pertama, proses pembacaan record harus berurutan. Tidak ada pengalamatan. Data disimpan dalam bentuk blok, Proses penulisan hanya bisa dilakukan sekali. Contohnya apa? Magnetic type. Ya. Karena pada magnetic type, misalnya ada di dalam magnetic type itu ada 10 lagu. Jika nih lagunya ada 10, jika kita ingin memutar lagu nomor 5, kita harus dengarkan dulu lagu 1, 2, 3, 4, dan baru kita bisa mendengarkan lagu yang ke-5. Nah, begitupun seterusnya. Kalau mau mendengarkan lagu yang ke-6 harus melewati lagu 1 sampai 5. Walaupun kita terkadang kita cepatin tapi tidak bisa kita langsung menuju ke lagu 5. Itu untuk yang tip magnetic type, Jenis media penyimpanan yang kedua itu namanya DASD atau Direct Access Storage Device. Jadi, pembacaan record tidak harus urut. Ini sudah mempunyai alaman, artinya kebalikan dari yang sequential, Data dapat disimpan dalam karakter atau blok. Proses penulisan dapat dilakukan beberapa kali. Contohnya apa? Hard disk, flash disk, dan lain-lain. Jadi kalau kita ada lagu misalnya di dalam hard disk ataupun flash disk, ada 10 lagu nih. Jika ingin mendengarkan lagu yang ke-5, kita langsung menuju ke atau mengklik lagu ke-5 tanpa harus mendengarkan terlebih dahulu lagu 1 sampai 4, Dan kelebihan media penyimpanan ini, jika ada file yang tidak terpakai lagi, maka kita hapus. Misalnya tidak digunakan, kita hapus, maka dia akan ukuran media penyimpanannya kembali ke semula dan bisa kita isi lagi dengan file yang baru. Yang ketiga, metode susunan file. Ada sequential, artinya apa? Record disimpan berdasarkan suatu kunci. Pencarian record tertentu dilakukan record demi record berdasarkan kuncinya. Kalau random itu kunci record ditransformasikan ke alamat penyimpanan media fisik secara acak. Nah, kalau metode susunan file yang ketiga namanya indeks sekuensial. Jadi merupakan gabungan antara model urut dan model acak atau random. Record disimpan secara berurutan dengan menggunakan kunci. Masing-masing record memiliki indeks, jadi gabungan dari keduanya tadi antara acak dan random. Selanjutnya, arsitektur
basis data. Pertama, pertimbangan dalam memilih arsitektur sistem basis data yaitu keunggulan teknologinya, biaya pengembangan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, yang kedua, jenis arsitektur basis data. Ada namanya sistem tunggal, ada namanya sistem terpusat, ada namanya sistem client server. Jadi, pertimbangan menggunakan arsitektur yang mana tentunya sesuai dengan kebutuhan. Karena semakin canggih, maka biayanya juga semakin mahal. Selanjutnya, konsep DBMS atau Database Management System. DBMS itu apa? DBMS itu merupakan perangkat lunak yang memberikan fasilitas untuk melakukan fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian, pengolahan, dan koordinasi terhadap semua proses yang terjadi pada sistem basis data. Apa aja komponen utamanya? Ini merupakan komponen utama dari DBMS, mulai dari query language, report generatornya, DML, DDL, recovery, data dictionary, database, dan akses rutin ya. Kemudian kamus data. Kamus data itu apa? Kamus data berisi nama arus data alias bentuk data, arus data, penjelasan, keterangan, periode terjadinya transaksi, volume arus data yang mengalir dalam periode tertentu, dan struktur data. Ini kita akan bahas pada semester selanjutnya pada mata kuliah APSI ya. Analisis dan perancangan sistem informasi. Kamus data digunakan pada apa? Pada tahap analisis sebagai alat komunikasi antara analis sistem dan pemakai sistem tentang data yang mengalir ke sistem. Pada tahap perancangan sistem digunakan untuk merancang input, laporan-laporan, dan database. Nah, itulah sekilas kita bahas tadi mengenai lingkungan dalam basis data. Materi pokok kita kali ini itu model data. Model data itu apa? Model data itu cara untuk menjelaskan bagaimana pemakai data dapat melihat data secara logika, ya. Melihat data secara logik. Ada 3 jenis model data. Yang pertama, model data berbasis objek. Kedua, model data berbasis record. Ketiga, model data berbasis fisik. Nah, untuk yang berbasis objek terdiri dari model entity relationship, ya. Ada yang kedua semantic model. Kalau untuk model data yang berbasis record ada 3 macam, ada relational model, hierarchy model, dan network model. Pertama kita bahas model data berbasis objek yang terdiri dari 2 tadi ya. Nah, model data berbasis objek ini menggunakan konsep, ingat, kalau objek, konsep, entitas, atribut, dan hubungan antara entitas atau disingkat dengan relasi. Jadi, model data berbasis objek ini mencakup 3 hal berikut. 1, 2, dan 3. Ada entitas, atribut, dan relasi atau hubungan. Jenis model data berbasis objek yang pertama namanya ada entity relationship model. Artinya apa? Menyajikan data dalam bentuk model entity. Yang kedua, semantic model menyajikan data menggunakan kata-kata yang mengandung arti. Jadi, kalau entity relationship model itu menggunakan entity, kalau semantic model menggunakan kata-kata dalam proses penyajiannya. Nah, entity relationship model digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam database atas dasar bahwa ungkapan di dunia nyata terdiri dari objek-objek dasar, di mana objek-objek tersebut memiliki relasi dan hubungan.
Ini contoh. Jadi, model entity relationship tadi mencakup 3 hal berikut atau 3 simbol, 3 konsep berikut, di mana terdiri dari atribut, relasi, entitas, atribut lambangnya. Ini bulatan seperti ini, relasi, ini lambang relasi, dan entitas persegi panjang. Contoh, ini entitasnya konsumen atau customer ya. Customer relasinya apa aja? Atributnya apa aja? Ingat atribut tadi ciri khusus dari entitas. Pertama, nomor rekening, nama, alamat, misalnya tanggal lahir, dan yang lain-lain. Nah, relasinya apa? Relasinya pada bank. Jadi, entitas yang lain apa? Tabungan. Tabungan, apa aja atributnya? Ciri khusus dari entitas tabungan ini adalah saldo, nomor rekening, dan atribut yang lain. Ini contoh model entity relationship. Model yang lain misalnya antara dosen, ini entitasnya dosen, ya, dengan mahasiswa. Mahasiswa. Jadi atribut dosen ini apa aja? Atributnya ini entitas, atributnya apa aja? Misal, nomor induk dosen, NIDN. Apalagi? Nama. Jika. Dan lain-lain ya, dan lain-lain. Mahasiswa. Mahasiswanya apa aja? Misalnya, atributnya, ciri khususnya adalah ada NIM. Terus ada apa? Nama. Ada JK. Jenis kelamin. Apa hubungan dosen dengan mahasiswa? Misalnya dosen mengajar mahasiswa. Nah, itu contoh menggambarkan data menggunakan entity relationship model. Yang kedua, model semantik. Ini hampir sama ya dengan IR model. Entity relationship bisa disingkat dengan IR model. Perbedaannya hanya terletak pada pernyataan adanya relasi antar objek. Ya, atau dengan kata-kata, jika IR model menyatakan adanya relasi antar objek menggunakan simbol, namun semantik model menggunakan kata-kata. Ini contoh. Tadi kan bank nih, bank, tabungan, konsumen, sipulan. Jadi, ini ada tanda panah yang memakai ini ada tanda panah menunjukkan adanya relasi, sedangkan garis lurus menunjukkan atribut. Nih, bank. Bank, entitasnya tabungan ya. Entitasnya tabungan. Jadi, bank ini melayani tabungan. Nah, relasinya melayani tabungan. Customer dengan bank ini relasinya atau hubungannya adalah customer adalah nasabah bank. Nih, sipulan ini adalah seorang customer dan customer ini mempunyai tabungan. Ini digambarkan, ditulis dan digambarkan. Sama, tabungan juga memiliki atribut, cuma di sini atribut dan entitas itu sama simbolnya sama, sedangkan pada IR model simbol atribut ini adalah persegi panjang. Nah, jadi bisa nampak perbedaannya antara semantik model dan IR model ya. Atau kalau mau dicontohkan dengan dosen, misalnya ini dosen. Nah, ini
mata kuliah. Jadi, dosen, mata kuliah, jadi hubungannya adalah dosen mengampu mata kuliah. Terlepas dari ini atributnya, misalnya kode MK, nama MK, dan lain-lain ya. Itu ini maksud dengan menggambarkan data secara semantik model atau model semantik. Selanjutnya model data berbasis record. Nah, yang pertama tadi sudah kita bahas berbasis objek, yang sekarang berbasis record. Berbasis record, pertama bentuknya ada model relasional. Jadi, ada hubungan relasi antara tabel yang satu dan tabel yang lain. Jadi, berbentuk record ini tentunya tidak lepas dari tabel. Jadi, model data yang berbasis record ini disajikan dalam bentuk tabel. Kenapa? Karena tabel ini merupakan kumpulan record-record yang sejenis. Ya. Nah, misalnya ini ada entitasnya film, tabel film dengan kelompok film. Jadi atributnya sama, ini entitas. Dalam menggambarkan data yang kita gambarkan tidak lepas dari entitas, atribut, dan relasi. Nah, jadi di sini kita menggambarkan antara atribut, entitas, dan relasi dalam bentuk yang berbeda. Jadi kita nampak perbedaannya ya. Misal ini tabel film. Tabel film ini tabel kelompok film. Ini ada atributnya kode film, jenis, judul, jumlah keping, jumlah film. Kalau kelompok film, atributnya adalah jenis, harga sewa. Jadi yang merelasikan antara tabel film dan kelompok film adalah jenis film. Relasi antara film dan detail menyewa adalah kode film. Bisa dilihat perbedaannya. Contoh yang lain, misal relasi antara mahasiswa dan ini mahasiswa ya. Ini tabel mahasiswa. Ada NIM misal. NIM, nama, kode MK. Nah, yang sekarang tabel mata kuliah. Kode MK, nama MK, SKS. Nah, yang merelasikan antara tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah adalah pada kode pada kode MK ini ya. Pada kode MK ini yang merelasikan antara tabel mahasiswa dan mata kuliah. Ingat, dalam merelasikan record yang ada atau nilai yang ada pada record kode MK pada tabel mahasiswa harus sama dengan record pada tabel mata kuliah tepatnya pada kolom kode MK itu harus sama. Jadi nanti kita kasihkan untuk di sini ini menjadi PK-nya, ini menjadi FK-nya. Ini kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya,
untuk lebih jelas kita bahas pada mata kuliah praktek ya. Yang selanjutnya adalah model data berbasis record dengan model hierarki yang tadi, dengan model relational model. Yang kedua adalah hierarki model. Jadi model hierarki ini, yang namanya hierarki pastilah dari atas dan turun-turun ke bawah. Misalnya ini tadi dari root ini ada akarnya. Akarnya ini ada orang tua namanya ya. Ini cuma penggambaran saja. Ini orang tua, nih anak-anaknya. Jadi orang tua ini merupakan anak dari root. Ini merupakan anak dari orang tua. Untuk lebih jelasnya, misal ini KRS. KRS ini dimiliki oleh Badu dan Fulan. Ini Badu dan Fulan ini bertindak sebagai root, ini bertindak sebagai parent atau orang tua. Ini bertindak sebagai anak-anaknya ya, atau child. Nah, itu di hierarki model ada rootnya, memang akarnya, ada orang tua, ada yang bertindak sebagai anak. Nah, artinya apa? KRS ini memiliki anak, Badu, Bulan, atau yang lain misalnya. Nambah lagi yang lain, si Ani. Nah, si Ani ini anaknya apa aja? Misalnya dia mengontrak mata kuliah basis data. Sama SI misal. Nah, jadi itu diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah. Yang ketiga modelnya adalah model network ya. Model network sama ada yang bertindak sebagai induk atau orang tua dan bertindak sebagai anak. Bertindak sebagai anak ini adalah jenis mata kuliah, yang bertindak sebagai orang tua ini adalah mahasiswa yang mengontrak mata kuliah. Misalnya Badu. Badu mengontrak mata kuliah seni budaya dan kalkulus. Bulan mengontrak mata kuliah seni budaya dan SIM. Ya, ini bertindak sebagai orang tua, ini yang bertindak sebagai anak mata kuliah. Itu bentuk model data yang berbasis record. Yang berbasis model. Oke. Sampai di sini kita bahas tentang model-model dalam penyajian data dalam database atau basis data. Dan jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui komentar atau boleh langsung menghubungi saya via WA ya, atau meninggalkan komentar via @moodle dan meninggalkan komentar pada via @moodle di kelas kita ya. Oke, saya akhiri materi pertemuan ke-4 ya, yang membahas tentang teori. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.